itu saya pernah ya ikut jualan bakso. Ketahuan bapak saya dimarahi. Bapak saya itu meskipun katakanlah tidak bisa memberikan lebih, memberikannya pas-pasan, bahkan kadang-kadang harus ditunda gitu kan. Kalau kamu sudah belajar kerja, nanti dapat duit, kamu nggak akan mau belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Elma Seilia Ayustina dari penerbit Satria Publishing di Kediri. Jadi di sini saya akan mengulik sisi lain dari seorang penulis hebat yang sudah melahirkan karya-karyanya, khususnya di bidang komunikasi. Beliau adalah Bapak Ropingi yang sudah melahirkan buku Menelisik Realitas Sosial Kebangsaan. Baik, jadi saya sebagai staf pengajar di IAIN Kediri, dan itu sejak tahun 1999 saya sebagai pegawai di waktu itu namanya masih IAIN Kediri ya. Dan tahun 2000 saya resmi sebagai dosen sampai sekarang di sekarang IAIN Kediri. Sekarang ya. IAIN Kediri. Ya, jadi kalau dari sisi mengajar ya, saya sebelum itu banyak aktivitas mengajar yang sifatnya tidak formal ya. Ini kalau formal di IAIN Kediri sejak tahun 2000 itu. Nah, kemudian terkait dengan kepenulisan itu sebenarnya sejak mahasiswa saya sudah mulai belajar menulis ya, menyangkut tentang berbagai macam hal ya. Terutama mencermati berbagai fenomena yang ada di sekitar, mulai dari fenomena sosial, fenomena politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Saya cermati dan kemudian saya tuliskan dalam bentuk tulisan-tulisan reflektif maupun juga ada semacam puisi. Itu tulisan-tulisan saya waktu mahasiswa. Cita-cita saya dulu itu, saya cuma gini, saya ingin menjadi orang pandai gitu aja. Sederhana ya. Pandai itu apa ya, kalau di desa waktu itu digambarkan seperti ya para kiai begitu kan. Jadi sederhana saja. Jadi bahkan cita-cita menjadi seorang dosen itu tidak sejak kecil tidak ini. Pokoknya saya ingin menjadi orang yang pandai begitu aja. Ini. Kalau suka duka sebenarnya banyak sekali, mungkin banyak dukanya ya. Ya, saya lahir di desa kecil, anak seorang petani, bukan petani kaya ya, petani yang relatif miskin begitu. Nah, ini sehingga bisa dibilang banyak kekurangan. Dan mungkin ini anugerah bagi saya, karena banyak kekurangan itu artinya melahirkan imajinasi, melahirkan mimpi-mimpi bagi saya. Bahkan saya kecil waktu ingin mendapatkan sepeda itu aja. Ingin mendapatkan sepeda itu saya harus berjuang dulu untuk waktu itu jasa mengantar batu bata. Saya tidak ingat persis jumlah batu batanya, tapi waktu itu masih SD kelas 6. Ini saya harus mengantar batu bata, kalau nggak salah 2000 kalau nggak salah, 2000 batu bata. Iya. Dari situ saya baru kemudian difasilitasi oleh bapak saya untuk mendapatkan sepeda. Itu pun tidak baru, ya walaupun masih bagus gitu kan. Ini, jadi dari kecil seperti itu, banyak hal yang harus saya kerjakan yang itu mungkin menjadi satu perjuangan yang luar biasa. Menjadi sebuah nilai juang. Betul, nilai juang. Dan kemudian juga saya pulang sekolah itu harus merumput ya, ya. Bahkan juga merumput itu kadang-kadang ya untuk sapi, kadang untuk kambing gitu kan. Perjuangan saya itu lebih mengarah pada bidang-bidang komunikasi ya. Sehingga akhirnya apapun yang berkaitan dengan komunikasi, berkaitan dengan media itu menjadi satu hal yang menarik bagi saya. Pernah satu saat saya ada buku yang cukup menarik ya.
buku yang cukup menarik yang ditulis oleh salah satu dosen di kampus saya. Waktu itu saya berdua, saya masih ingat hanya punya duit 10.000. Barusan dapat wesel ya, sudah cepat habis, ya dibagi-bagi dengan satu kos gitu kan. Biasanya kami biasa, jadi satu kos itu kalau siapa dapat wesel langsung bagi-bagi, dapat kiriman bagi-bagi ya, jadi giliran ya itu. Waktu itu sudah bagi-bagi, saya tinggal punya duit 10.000. Kemudian ada undangan diskusi, ya pengumuman diskusi bedah buku kok menarik ya, saya sama teman itu. Nah, kemudian setelah itu di sana ada buku dijual, harganya waktu itu 4.500 satu buku. Teman saya nggak punya duit ya, wah aku ya pengen ya, gitu bilangnya begitu kan. Akhirnya saya beli dua buku untuk saya dan untuk teman saya. Tinggal satu 1.000. Itu kalau kita nunggu kiriman berikutnya itu masih ada 2 minggu lagi. Jadi pertengahan bulan. Nah, tapi kami bertekad bahwa ya ini adalah bagian dari perjuangan kami untuk belajar ini, sehingga meskipun nggak punya duit ya setelah itu ya harus ngutang dan puasa begitu, nggak apa-apa, yang penting saya dapat buku dan sampai sekarang bukunya masih ada. Bukunya masih ada. Ini buku-buku yang menurut saya cukup inspiratif bagi saya, sehingga sampai sekarang itu masih saya simpan bukunya. Iya. Jadi mungkin Bapak bisa share judulnya, mungkin salah satu judul bukunya yang bisa menginspirasi, itu mungkin bisa menginspirasi saya juga. Judul bukunya Runtuhnya Mitos Politik Santri. Penulisnya siapa Pak? Ya, penulisnya Pak Munir Mulkan. Nah, ya. Itu kemudian judul buku itu juga menginspirasi saya untuk menulis satu karya artikel ya, itu pernah dimuat di harian di Kediri sini. Itu saya kasih judul Runtuhnya Mitos Perjuangan Santri. Itu di buku itu, di tulisan itu saya sebutkan ini adalah judul ini adalah terinspirasi dari judul buku yang judul buku Runtuhnya Mitos Politik Santri. Nah, saya mengomentari, mengkritisi tentang perjuangan politik santri di waktu akhir-akhir ini. Itu salah satu judul artikel yang terinspirasi dari judul buku yang pernah saya beli dengan tadi harus membayar dengan puasa tadi. Luar biasa sekali. Ya, tantangan terbesarnya adalah satu perubahan ya. Jadi kita itu terus menghadapi perubahan. Perubahan apapun, perubahan zaman, bahkan kadang-kadang perubahan sikap dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu satu yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi perubahan, itu pasti kita bisa dikatakan tidak siap, gitu kan? Ya, kita harus menyiapkan diri, mau nggak mau harus siap untuk menghadapi perubahan itu. Dan itu banyak terjadi. Itu satu. Yang kedua itu adalah kita melakukan yang namanya adaptasi. Ini adaptasi terhadap perubahan yang kita hadapi. Ini, dan adaptasi itu tidak mudah. Ya, kenapa? Karena harus kadang-kadang harus menggadaikan kenyamanan yang kita dapatkan. Ini. Kenapa? Karena memang kalau kita bertahan pada kenyamanan kita, maka kita akan tertinggal oleh perubahan yang ada. Ini, sehingga mau nggak mau kita harus menggadaikan kenyamanan kita supaya kita bisa menghadapi perubahan-perubahan itu. Jadi kita juga harus beradaptasi dengan perubahan itu ya Pak? Harus beradaptasi dengan perubahan itu. Ini. Kalau saya keluarga dan saya paling selalu teringat dengan pendidikan orang tua saya. Ya, jadi pernah satu saat saya itu malu karena anak nggak punya gitu kan. Itu saya pernah ya ikut jualan bakso. Masih saudara jualan bakso. Nah, ini ketahuan bapak saya dimarahi. Bapak saya itu meskipun katakanlah tidak bisa memberikan lebih, memberikannya pas-pasan, bahkan kadang-kadang harus ditunda gitu kan. Ini, tetapi menginginkan saya untuk terus belajar. Ini nggak mau, kata orang tua, kalau kamu sudah belajar kerja, nanti dapat duit,
kamu nggak akan mau belajar. Nah ini, nggak usah belajar, nggak usah kerja dulu, ya. Sebisa mungkin orang tua memfasilitasi, walaupun terbatas. Ini menjadi satu motivasi bagi saya, dan kemudian selalu saya tuliskan itu di belakang itu ada nama bapak saya. Oh, gitu ya. Ishak itu nama bapak saya. Oh, iya. Jadi Ishak adalah nama Iya, bapaknya. nama bapak saya yang saya melihat meskipun pahit ya, saya mungkin bapak saya itu sangat keras ya mendidik saya. Tetapi bagi saya merasakan betapa besar manfaatnya bagi saya, bagi kepribadian saya, bagi semangat saya dan sebagainya. Sehingga sebagai satu ungkapan terima kasih itu adalah namanya selalu saya cantumkan dalam karya saya. Iya. Jadi beliau adalah seorang motivator buat jenengan. Seorang motivator ya, walaupun secara tidak langsung Secara ya. tidak langsung. Ya, betul. Kalau untuk ibu sendiri bagaimana, Pak? Ya, kalau ibu kan biasanya tidak terlalu keras ya dalam ini. Ya tentu memberikan inspirasi ya, cuma karena tidak terlalu keras ya sehingga kurang begitu berasa gitu. Oh, berasa. Tetapi tetap ada inspirasi, ada memberikan motivasi bagi saya di dalam setiap bekerja, dalam setiap berkarya gitu. Ya, ada sebenarnya banyak kegiatan ya, yang kadang-kadang lintas disiplin bagi saya. Ini kebetulan saya juga membantu teman-teman di lembaga keuangan. Kemudian di Blitar saya juga ini berkaitan dengan komunikasi. Ini pernah mendirikan sekolah menulis. Sekolah menulis, kita ngajari anak-anak SMA untuk menulis ya, menulis berita, menulis semacam cerpen begitu ini. Nah kemudian ini juga karena kesibukan teman di sana akhirnya mengalami penurunan. Ini saya sebenarnya sedang mencoba untuk mendirikan Akademi Cerita Indonesia. Tapi masih masih belum jalan betul. Jadi masih kita menata konsepnya, namanya dan sebagainya masih ini. Jadi tetapi di kegiatan-kegiatan yang lain saya juga banyak membantu teman-teman di beberapa tempat ya. Alhamdulillah ini mengelola podcast di Madrasah Sunnah An-Nabawiyah di Blitar. Jadi ada MSN channel itu, itu ada beberapa karya podcast itu saya bersama teman di sana yang mengelola itu. Ikut mengisi gitu. Iya, di antaranya itu. Dan juga ya selalu menulis beberapa fenomena kita tuliskan untuk sebagai satu refleksi bagi saya, yang menurut saya ini ada satu hal yang penting. Kenapa? Karena gagasan itu kalau kita tidak tuliskan akan hilang. Ya, kita akan abadi kalau gagasan kita abadikan dengan tulisan. Ya. Atau tidak hanya tulisan, mungkin dalam bentuk karya audiovisual itu juga bagian dari mengabadikan gagasan yang kita miliki. Ya, satu kita memang harus menjaga inspirasi ya. Oleh karena itu saya berusaha untuk selalu mengupgrade bacaan ya. Jadi ada buku-buku baru kita coba, kita cari, kita baca untuk memperbarui inspirasi kita, itu satu. Kemudian yang kedua ya kita selalu berupaya untuk membaca berbagai macam fenomena. Jadi gejala-gejala yang ada di sekitar kita, gejala sosial, gejala politik, ekonomi dan sebagainya, itu kita baca ya, kemudian kita torehkan dalam sebuah tulisan. Jadi kita upayakan untuk setiap kita punya bacaan, respon kita tuliskan sedikit apapun. Mungkin hanya satu paragraf ya, bisa jadi 2 paragraf kita tuliskan. Itu sebagai bagian dari kita untuk menabung gagasan sehingga bisa menghasilkan sebuah karya. Ya. Termasuk buku saya yang menelisik ini adalah diantaranya banyak dari gagasan-gagasan seperti itu. Jadi ada beberapa fenomena kita tuliskan ya. Ini kemudian setelah itu kita sistematisir sehingga bisa menghasilkan sebuah buku.
Baik Pak, buku menelisik realitas sosial ini adalah buku yang keberapa sih Pak? Ini Dari buku yang total secara keberapa ya? keseluruhan. Saya yang masih ingat pertama adalah tentang di balik wacana sinema Ramadan. Kemudian berkomunikasi dengan komunikasi kosmis masyarakat lereng Kelut. Kalau di balik wacana sinema Ramadan, kami mengamati banyak tayangan-tayangan televisi ya, yang itu tentu karena sinema Ramadan itu religius ya, artinya kemasannya religius. Nah, itu yang kami kritisi, dan itu kemudian ternyata saya temukan ada yang namanya komodifikasi agama di dalam tayangan televisi. Ini kemudian komunikasi kosmis masyarakat lereng Kelut, saya mencoba untuk membuka ya sisi komunikatif dari masyarakat terkait dengan fenomena Kelut yang meletus pada tahun berapa kemarin itu? 2000 berapa ya? Iya, itu bulan ya. Februari. Ya, itu waktu itu pada saat Gunung Kelut meletus, yang dulu tahun 2014 kalau nggak salah meletus, saya karena Gunung Kelut meletus, kampusnya tutup, gitu kan, libur, akhirnya kami di rumah mencoba untuk bikin tulisan. Alhamdulillah waktu itu dimuat di Jawa Pos, berkomunikasi dengan Kelut, judulnya gitu. Ini, ya. Kemudian setelah itu saya tindak lanjuti dengan penelitian-penelitian. Akhirnya kami membuat buku komunikasi kosmis masyarakat lereng Kelut. Itu berbicara tentang ini masyarakat Kelut. Kemudian setelah itu kami mencoba untuk membuka sisi lain ya. Kami menulis tentang ini public relation. Jadi kami melihat bahwa yang namanya orang itu kan punya sisi ini sebagai PR ya, sebagai public relation-nya antara satu dengan orang lain, gitu kan. Nah, kami kemudian membuat buku kuliah public relation. Setelah itu kami menulis lagi tentang pengantar ilmu dakwah, ya, tidak jauh dengan komunikasi. Terus kemudian setelah itu kami menulis lagi public relation teori dan praktek. Ini setelah itu kemudian saya menulis buku ini, dan ini masih ada satu yang belum terbit, kita masih menunggu. Ya, doakan mudah-mudahan akan segera terbit. Ini amin. Tentang dakwah. Ini, ya. Mulai awalnya sekali. Ya kalau saya sejak mahasiswa itu ya. Cuma kalau mahasiswa itu kan waktu itu karena aktif di kegiatan mahasiswa itu memang ada tuntutan ya. Tetapi di luar itu memang saya mengasah ya kemampuan saya untuk menulis. Setiap ada kegiatan saya kemudian coba untuk tuliskan, bukan dalam bentuk berita tetapi dalam bentuk karya naratif reflektif begitu, dengan harapan kegiatan itu kontennya itu bisa diserap oleh teman-teman yang tidak ikut kegiatan. Ini sehingga tulisan itu kami buat, kemudian kami sebarkan kepada teman-teman yang tidak ikut kegiatan. Ini, jadi dari situ, makanya saya cenderung menulis itu tidak terlalu formal ya, walaupun ada yang formal ya, karena ketika di kampus pasti kita dituntut untuk tulisan-tulisan formal. Gitu. Tapi untuk untuk menyebarkan ide, saya coba untuk menulis secara tidak terlalu formal, mengalir supaya lebih enak dibaca oleh pembaca begitu. Tadi kita begitu ada ide kita tulis, ya walaupun mungkin nulisnya pada saat itu hanya kata-kata kunci saja, ya nanti pada saat sudah agak renggang nanti baru kita uraikan. Jadi yang penting begitu kita ada ide kita tuliskan. Nah, kenapa? Karena dengan begitu walaupun yang kita tulis itu adalah kata kunci, tetapi kan kontennya atau idenya kan bisa kita gali lagi. Ini kata kuncinya apa begitu, kemudian setelah itu begitu ada waktu agak longgar kita tuliskan, dan itu dipraktekkan di beberapa tempat ternyata. Jadi ada semacam lembaga yang memberikan bimbingan untuk menulis karya-karya ilmiah
Kemudian salah satu tekniknya adalah itu tadi, menulis setiap hari walaupun hanya satu paragraf. Satu paragraf, Iya. seperti sebuah bunyi hadis itu ya Pak ya? Apa bunyi hadisnya? Iya itu juga saya masalahnya di situ, tapi membuka. Tapi ada yang bikin moto itu, namanya odop ya. Oh Jadi, iya. one day Ini one juz. paragraph. Oh, one paragraph. saya salah. Itu menulis, kalau itu kan untuk mengaji Quran ya. Iya, saya ikuti yang itu Pak. Ya, saya kira yang harus kita lakukan ya untuk teman-teman itu adalah ini, buka mata, buka telinga, buka hati. Benar hati. Iya, kenapa? Karena perubahan terus terjadi ketika kita tidak membuka mata, tidak membuka telinga, tidak membuka hati, termasuk pikiran ya, maka apa, kita akan kehilangan momen. Ini, jadi dengan melihat, dengan membuka mata, membuka telinga, membuka hati, insya Allah kita akan bisa melihat perubahan itu, dan di balik perubahan itu ada momen, ada apa namanya lagi, ada kesempatan, ya itu kan, ada kesempatan yang itu bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan diri kita. Itu yang terpenting. Ya. Ya mungkin bisa mempromosikan buku ini dulu ya Pak ya. Kebetulan ini terbitnya di kami di Satria Publishing. Iya. Silakan, Pak. Iya. Jadi buku ini adalah bagian dari tadi. Perjalanan. Iya. Iya. Membuka mata, membuka telinga, membuka hati, kita melihat banyak gejala, fenomena yang ada di sekitar kita, dan itu yang saya kira perlu saya tularkan kepada para pembaca. Iya. Baik, ya. Demikian, terima kasih kami sampaikan kepada penulis. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.